Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidni ilman warzuqni fahmi. Teman-teman semua, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita bersama tentang filsafat Islam. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Insya Allah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang filsafat Isyraqi atau eh, iluminasi, pemikiran dari Suhrawardi yang lahir di tahun 1153 sampai 1191 Masehi. Teman-teman semua, pemikiran eh, Isyraqiyah ini atau iluminatif ya. Ini secara ontologis maupun epistemologis lahir sebagai sebuah reaksi atau alternatif atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada filsafat sebelumnya, khususnya peripatetik Aristotelian. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menurut Suharwadi, filsafat peripatetik yang sampai saat itu dianggap paling unggul dan valid ini ternyata mengandung bermacam kekurangan. Apa kekurangannya? Pertama, menurut Suhrawardi, secara epistemologis, ia tidak dapat menggapai seluruh realitas wujud. Ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh penalaran rasional. Bahkan silogisme rasional sendiri pada saat tertentu tidak bisa menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu yang diketahuinya. Kedua, secara ontologis, Suhrawardi tidak bisa menerima konsep peripatetik, antara lain dalam soal eksistensi esensi. Baginya, yang fundamental dari realitas adalah esensi, bukan eksistensi seperti diklaim oleh kaum peripatetik. Esensilah yang primer menurut Suhrawardi, sedangkan eksistensi hanya sekunder, hanya merupakan sifat dari esensi dan hanya ada dalam pikiran. Ini sekaligus juga membalik konsep Plato bahwa eksistensi hanyalah bayangan dari alam ide dalam pikiran. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman akan lahir beberapa pertanyaan tentang pemikiran dari Suhrawardi ini, filsafat Isyraqi Suhrawardi. Pertanyaan pertama akan muncul, eh, kita lihat dulu bagaimana riwayat hidup dari Suhrawardi ini, sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang apa namanya, yang kritisi tadi, eh, peripatetik, ya. Kemudian apa pengertian dan sumber-sumber Isyraqi ini? Pengertiannya apa Isyraqi ini atau iluminasi ini? Yang ketiga, bagaimana pandangan ontologis Suhrawardi? Yang keempat, bagaimana pemikiran tentang kesadaran diri menurut Suhrawardi? Dan yang kelima, bagaimana metode mendapatkan pengetahuan menurut Suhrawardi? Baik, teman-teman semua, kita coba ke pertanyaan yang pertama, jawab pertanyaan pertama. Bagaimana riwayat hidup dari Suhrawardi ini? Suhrawardi, nama lengkapnya adalah Syihab Syihabuddin, ya, biasa dipanggil Yahya bin Habashi ibnu Amiro Suhrawardi Al-Maktul. Beliau lahir di desa Suhraward, sebuah desa kecil dekat Jinzan
di timur laut Iran di tahun 545 Hijriah atau 1153 Masehi. Istilah al-maktul ini digunakan untuk membedakannya dengan dua tokoh Suhrawardi yang lain yang sama-sama bernama Suhrawardi. Dua tokoh yang dimaksud adalah yang pertama ada Abdul Qadir Abu Najib Suhrawardi yang hidup lahir tahun 1097, pendiri tarekat Suhrawardiyah. Ia adalah murid dari Ahmad Ghazali, adik kandung dari Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Nah, penulis Ihya Ulumuddin. Yang kedua ada Syihabuddin Abu Hafiz Umar Suhrawardi yang lahir tahun 1144. Keponakan sekaligus murid dari Suhrawardi yang pertama tadi, ya. Nah, ia lebih berpengaruh dibandingkan pamannya dan menjadi mahaguru Syekh As-Suyukh, ajaran Sufi resmi di Baghdad pada masa Khalifah An-Nasir. Nah, tokoh ini adalah pengarang kitab uh, Awarif Al-Ma'arif yang terkenal dalam Sufisme gitu. Nah, itu kenapa dinamakan Al-Maktul untuk membedakan dari dua tokoh tadi. Pendidikan Suhrawardi Al-Maktul ini dimulai di Marok, sebuah kota yang kemudian menjadi terkenal karena munculnya Nasiruddin Al-Tusi yang membangun observatorium Islam pertama di bawah bimbingan Majduddin Al-Jilli dalam bidang fikih hmm, dan teologi. Al-Jili ini sendiri juga dikenal sebagai salah satu guru dari Fakhruddin Ar-Razi. Nah, seorang teologi Sunni. Nah, selanjutnya Suhrawardi pergi ke Isfahan untuk lebih mendalami studinya pada Zahiruddin Qori dan Fakhruddin Al-Mardini. Guru yang disebut terakhir ini, Fakhruddin Al-Mardini ini diduga merupakan guru Suhrawardi yang paling penting. Nah, selain itu, ia juga belajar logika kepada Zahir Al-Farsi yang mengajarkan Al-Basair An-Nasiriyah karya Umar Ibnu Sahlan As-Sawi, ahli logika terkenal sekaligus juga salah satu pemikir iluminasi awal di dalam Islam. Setelah itu, Suhrawardi mengembara ke pelosok Persia untuk menemui guru-guru Sufi dan hidup secara asketik. Menurut Hussein Nasr, Suhrawardi ini memasuki putaran kehidupannya melalui jalan Sufi dan cukup lama berkholwat untuk mempelajari dan memikirkannya. Perjalanannya semakin lebar sehingga mencapai Anatolia ya, dan Syria. Gitu. Dari Damaskus, Syria, ia pergi ke Aleppo untuk berguru pada Safir Iftikharuddin. Dan di kota ini Suhrawardi menjadi terkenal, sehingga para fakih yang iri mengecamnya. Akibatnya ia dipanggil oleh Pangeran Malik Az-Zahir, gubernur Aleppo ketika itu, putra dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang hidup tahun 1138 sampai 1193 Masehi, untuk kemudian dipertemukan dengan para fuqaha dan teolog. Namun, dalam perdebatan ini Suhrawardi mampu mengemukakan argumentasi-argumentasinya yang kuat, yang itu justru membuatnya dekat dengan Pangeran Zahir dan pendapat-pendapatnya disambut secara baik ketika itu. Nah, saat di Aleppo, di usianya yang masih belia, Suhrawardi ini telah menguasai pengetahuan filsafat dan tasawuf begitu mendalam, serta mampu menguraikannya dengan baik tentunya ya. Bahkan Tobaqot Atiba menyebut bahwa Suhrawardi ini sebagai tokoh zamannya dalam ilmu-ilmu hikmah. Ia begitu menguasai ilmu filsafat, memahami usul fiqh, begitu cerdas dan begitu fasih.
ungkapnya. Nah, semua itu membuat lawan-lawannya itu atau pihak yang tidak menyukainya semakin iri dan dendam. Karena itu, setelah tidak berhasil mempengaruhi Pangeran Zahir, para fukoha yang dengki berkirim surat langsung pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan memperingatkan tentang bahaya kemungkinan tersesatnya akidah sang pangeran jika terus bersahabat dengan Suhrawardi. Salahuddin Al-Ayyubi sendiri yang terpengaruh isi surat segera memerintahkan putranya untuk menghukum mati Suhrawardi. Akhirnya pemikir yang sangat brilian ini harus mati di tiang gantungan pada tahun 1191 Masehi. Dalam usianya yang relatif muda ketika itu, usianya 38 tahun karena kedengkian sebagian ulama fikih. Nah, meski perjalanan hidupnya ini tidak begitu lama, Suhrawardi meninggalkan banyak sekali karya tulis. Menurut Husain An-Nasr, Suhrawardi meninggalkan sekitar 50 judul buku yang ditulisnya dalam bahasa Arab dan Persia, meliputi berbagai bidang dan ditulis dengan metode yang berbeda. Kelima puluh judul buku ini secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Nah, apa saja 5 bagian itu? Pertama, ada buku-buku empat besar tentang pengajaran dan doktrin yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, kumpulan ini membentuk kelompok yang membahas filsafat paripatetik yang terdiri atas At-Talwihat, kemudian Al-Muqawwimat, dan Al-Mutahharat. Yang ketiganya ini berisi pembenaran filsafat Aristoteles. Nah, terakhir tentang hikmah al-Ishraq, the, the Theosophy of the Orient of Light, gitu ya, yang berbicara sekitar konsep iluminasi ini. Ya. Yang kedua karyanya itu berisi tentang bagian tentang risalah-risalah pendek yang masing-masing ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Materi tulisan ini sebenarnya juga telah ada dalam kumpulan buku yang empat, tetapi ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana. Yang ketiga, ada kisah-kisah sufisme yang melukiskan perjalanan ruhani dan semesta yang mencari keunikan dan iluminasi. Hampir semua kisah ini ditulis dalam bahasa Persia. Yang keempat, ada nukilan-nukilan, terjemahan dan penjelasan terhadap buku filsafat lama seperti terjemahan Risalah At-Thair karya Ibnu Sina dalam bahasa Persia, juga penjelasan Al-Isyarat serta Risalah fi Haqiqah Al-Ishqi on the Reality of Love, gitu ya. Dan yang terpusat pada Risalah fi Al-Ishqi karya Ibnu Sina dan sejumlah tafsir ayat serta hadis Nabi. Yang kelima, bagian yang karya dari Suhrawardi ini ada yang berisi tentang wirid-wirid dan doa-doa di dalam bahasa Arab. Nah, itulah bagaimana riwayat hidup singkat dari Suhrawardi ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui riwayat hidup singkat dari Suhrawardi, selanjutnya kita akan pelajari kata isyrok, pengertian dan sumber-sumber isyroki. Kata isyrok sendiri mempunyai banyak arti, ya. Nah, antara lain terbit dan bersinar, kemudian berseri terang karena disinari dan menerangi. Nah, tegasnya bahwa isyrok ini berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, juga dan hal lain yang membahagiakan. Lawan dari isyrok ini yaitu adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan, dan semua yang membuat manusia itu menderita. Illumination di dalam bahasa Inggris yang dijadikan padanan kata isyrok juga berarti cahaya atau penerangan. Dalam bahasa filsafat, illuminationism ini berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk
dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Baik bagi kaum Isyroki ini, apa yang disebut dengan hikmah bukan sekedar teori yang diyakini. Hikmah itu bukan sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan ruhani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang mustahil kepada cahaya yang bersifat akali yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dapat dicapai bersama-sama. Karena itu, menurut madhab Isyroki, sumber pengetahuan adalah penyinaran cahaya yang itu berupa semacam hadis yang menghubungkan dengan substansi cahaya. Lebih jauh, cahaya adalah simbol utama dari filsafat Isyroki ini. Nah, simbol cahaya digunakan untuk menetapkan satu faktor yang menentukan wujud, bentuk, dan materi. Hal-hal yang masuk akal, yang primer dan yang sekunder, intelek, jiwa, zat individual, dan tingkat-tingkat intensitas pengalaman mistik. Maka jelasnya penggunaan simbol cahaya ini merupakan karakter dari bangunan filsafat Isyroki ini. Nah, selanjutnya em, tentang apa namanya sumber-sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran Isyroki, sumbernya dari mana? Nah, ini dia. Sumber-sumber yang membentuk pemikiran Isyroki, Suhrawardi ini menurut Nasr itu terdiri dari 5 aliran. Pertama ada pemikiran Sufisme, khususnya karya-karya Mansur Al-Hallaj, ya, dan Al-Ghazali. Salah satu karya Al-Ghazali, eh, Mishkat Al-Anwar, yang menjelaskan adanya hubungan antara nur, cahaya dengan iman, mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Suhrawardi ini. Yang kedua, sumbernya dari pemikiran filsafat Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Meski Suhrawardi ini mengkritik sebagian pemikiran Ibnu Sina, ia memandangnya sebagai asas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan Isyroki. Yang ketiga, sumbernya dari pemikiran filsafat sebelum Islam, yakni ada aliran Pitagoras di tahun 582, ada Plato 427, dan Hermesisme, Hermes atau Nabi Idris. Nah, ini menurut apa namanya penelusuran Suhrawardi, Hermes ini adalah Nabi Idris, kurang lebih 433 sebelum Masehi. Sebagaimana yang tumbuh di Alexandria, kemudian dipelihara dan disebarkan di timur dekat oleh kaum Syabi'ah Haram, yang memandang kumpulan ajaran Hermes ini sebagai kitab samawi mereka. Dan yang keempat, sumbernya dari pemikiran-pemikiran hikmah Iran kuno. Ini yang keempat. Nah, di sini Suhrawardi ini mencoba membangkitkan kembali keyakinan-keyakinan baru dan memandang para pemikir Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana topan yang menimpa kaum Nabi Nuh. Wah, ini luar biasa. Kelima, sumbernya itu bersandar dari ajaran Zoroaster. Nah, hidup antara 1100 sampai 550 sebelum Masehi. Nah, seorang nabi kuno asal Persia dalam menggunakan lambang-lambang cahaya ini Zoroaster ini dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat yang kemudian ditambah dengan istilah-istilahnya sendiri. Meski demikian, secara tegas Suhrawardi ini menyatakan bahwa dirinya bukan penganut dualisme sebagaimana yang diajarkan Zoroaster. Sebaliknya, ia mengklaim dirinya sebagai anggota jamaah Hukama Iran, pemilik keyakinan-keyakinan kebatinan yang berdasarkan prinsip kesatuan
ketuhanan, dan pemilik sunnah yang tersembunyi di lubuk masyarakat Zoroaster. Dengan demikian, pemikiran Isroki Suhrawardi ini bersandar pada sumber-sumber yang beragam dan berbeda. Tidak hanya Islam, tetapi juga non-Islam. Meski secara garis besar bisa dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu pemikiran filsafat dan sufisme. Namun yang harus menjadi perhatian, hal itu bukan berarti Suhrawardi melakukan pembersihan terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya. Ia justru mengklaim dirinya sebagai pemersatu antara apa yang disebut dengan laduniah, hikmah laduniah atau genius, dan hikmah al-atiqoh, atau antik, gitu ya. Menurutnya, hikmah yang total dan universal adalah hikmah pemikiran yang jelas tampak dalam berbagai ragam orang Hindu kuno. Di tahun 3102 sebelum Masehi, Persia kuno, Babilonia, Mesir, dan Yunani sampai kepada masanya Aristoteles. Nah, di sini kita bisa lihat ada skema bagaimana pemikiran Isroki ini apa namanya? Kemudian timbul sumber-sumbernya dari kelima sumber ini. Ada pemikiran Sufisme dari filsafat Islamnya Ibu Sina, pemikiran Sufismenya dari Mansur Al-Hallaj dan Al-Ghazali, kemudian dari filsafat pra-Islam ada Pistagoras, Platonisme, dan Hermesisme, Hermes atau Nabi Idris ini. Kemudian juga dari Zoroaster, ada juga dari hikmah Iran kuno. Gitu. Nah, lebih jauh, wah, selain itu juga Suhrawardi ini mengklaim dirinya itu sebagai pusat pertemuan dua cabang hikmah dunia. Menurutnya, juga menurut kebanyakan penulis abad pertengahan, hikmah diturunkan Tuhan kepada manusia itu melalui Hermes, melalui Nabi Idris yang hidup 4533 sebelum Masehi. Putra Zeus dalam mitologi Yunani. Jadi Nabi Idris ini dalam mitologi Yunani sebagai putra Zeus. Sehingga ia dipandang sebagai pendiri filsafat dan ilmu-ilmu hikmah. Walid al-Hukama. Nah, dari Hermes ini, hikmah atau filsafat kemudian eh, terbagi menjadi dua cabang. Ada yang di Persia dan di Mesir. Dari Mesir ini kemudian melebar ke Yunani. Selanjutnya melalui dua cabang ini, khususnya Persia dan Yunani, bertemu kembali membentuk peradaban Islam. Namun berbeda dengan kebanyakan penulis, Suhrawardi ini tidak menganggap tokoh-tokoh filsafat Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, serta para filosof lainnya sebagai seorang filosof, tetapi hanya sebagai perintis sufisme. Nah, ia justru menengok Abu Yazid Al-Bustami dan Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Tustari, ya, dan menilainya sebagai seorang filosof dan ahli hikmah yang sesungguhnya. Maka secara ringkas perpindahan dari silsilah ahli hikmah serta posisi Suharwadi, nah ini ada digambarkan di skema ini, ya, bahwa ada Hermes Nabi Idris, kemudian ada Nabi Idris yang dalam mitologi Yunani itu anak dari Zeus, gitu ya. Nah, kemudian juga ada Agatha Demon, gitu. Ini anak dari Hermes. Kemudian ke bawahnya ada Asklepius. Nah, ini perpindahan silsilah ahli hikmah itu menurut Suhrawardi ini seperti ini. Kemudian ada Pitagoras, Empedokles, Plato, Zunun al-Misri, Abu Sahal Tari. Nah, di sebelah kanannya ada Raja Pendeta Iran kuno, gitu ya. Ada Akhemeniah, Partia,
Khosrau, Yazid Bustami, Mansur Al-Hallaj di sini, Abu Hasan Farkani. Nah, Suharwali ini posisinya ya tadi, gitu ya, apa namanya, berada di ya penyatu antara kedua ini, berada di tengah-tengah. Ini menurut beliau, gitu ya, memposisikan diri sebagai apa? Hmm, silsilah ahli hikmah. Wah, sebagai seorang filsuf dan ahli hikmah yang apa namanya, ahli hikmah gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana apa namanya pengertian dan sumber-sumber dari pemikiran Isroki, kemudian ada silsilah ahli hikmah serta posisi Suharawardi. Selanjutnya ada bagaimana pandangan ontologis dari Suhrawardi ini. Pandangan ontologisnya. Ada dua ajaran pokok di dalam filsafat Isroki. Yaitu pertama ada gradasi esensi dan yang kedua ada kesadaran diri. Yang pertama, gradasi esensi ini itu berkaitan dengan persoalan ontologis. Yang kedua, dari kesadaran ini berkaitan dengan epistemologis. Ontologis yang pertama itu berkaitan dengan gradasi esensi ini berkaitan dengan ontologis hakikat, yang kedua dengan epistemologis gitu ya. Bagaimana apa namanya? Cara gitu ya. Nah, dari dua ajaran ini lahir juga ajaran atau teori yang ketiga sebetulnya. Ada alam misal, di mana struktur ontologis dari realitas spiritual atau alam atas, gitu ya, itu dianggap mempunyai kemiripan atau mengambil bentuk-bentuk gambar konkret dari alam materi atau alam yang ada di bawah. Hmm. Alam dunia, bumi. Ajaran yang ketiga ini atau alam misal ini pada fase berikutnya itu dikembangkan oleh Ibnu Arabi menjadi ide tentang alam semesta sebagai makro antropos atau al-insan al-akbar atau makro personal Asy-Syaikh al-Akbar. Nah, ide ini mengasumsikan atau memolakan semesta ini sebagai manusia. Nah, ini ide apa namanya? Ide yang ketiga ini dia. Kemampuan-kemampuan kognitif manusia itu diproyeksikan ke dalam struktur ontologis realitas yang tampak sebagai seseorang sehingga seperti manusia semesta ini mempunyai persepsi indrawi, imajinasi, pemikiran rasional, dan intuisi spiritual. Nah, berkaitan dengan ajaran yang pertama, tadi ajaran pertama tentang gradasi esensi, menurut Suhrawardi ini, apa yang disebut sebagai eksistensi adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran, gagasan umum, dan konsep yang tidak terdapat di dalam realitas. Sedangkan yang benar-benar esensial atau realitas yang sesungguhnya adalah esensi-esensi yang tidak lain merupakan bentuk-bentuk cahaya. Gitu. Ini menurut Suhrawardi. Nah, cahaya-cahaya ini adalah sesuatu yang nyata dengan dirinya sendiri karena ketiadaannya berarti kegelapan dan tidak dikenali. Karena itu cahaya tidak membutuhkan definisi, bahkan tidak ada yang lebih tidak membutuhkan definisi kecuali cahaya. Sebagai realitas segala sesuatu, cahaya ini menembus setiap susunan entitas, fisik maupun non-fisik, sebagai komponen esensial dari cahaya. Maka meskipun demikian menurut Suhrawardi, masing-masing cahaya tersebut ini berbeda tingkatan intensitasnya. Hmm. Tingkat berbeda tingkatan intensitas penampakannya. Ini menurut Suhrawardi tergantung
pada tingkat kedekatannya dengan cahaya segala cahaya. Nurul Anwar, segala cahaya segala cahaya, yang merupakan sumber segala cahaya. Semakin dekat dengan Nurul Anwar, Nur Al-Anwar atau cahaya, nah, di atas cahaya, cahaya segala cahaya gitu ya, yang merupakan cahaya yang paling sempurna, berarti semakin sempurnalah cahaya tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, begitu pula yang terjadi pada wujud-wujud. Karena tingkatan-tingkatan cahaya ini berkaitan dengan tingkat kesempurnaan wujud itu sendiri. Dengan demikian, realitas ini tersusun atas gradasi esensi yang tidak lain merupakan bentuk-bentuk cahaya, mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Persoalannya, bagaimana realitas cahaya yang beragam tingkat intensitas penampakannya tersebut keluar, dalam tanda kutip, keluar dari cahaya segala cahaya yang esa dan kuat kebenderangannya. Nah, menurut Suharawardi, proses itu pada dasarnya tidak berbeda dengan teori emanasi pada umumnya. Yang pertama, bahwa gerak menurun dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, yakni emanasi diri cahaya segala cahaya. Yang kedua, peniadaan penciptaannya. Ini bahwa semesta ini tidak diciptakan dari tiada. Nah, tidak ada pembuat dan tidak ada kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, keabadian semesta. Ini keempat, hubungan abadi antara wujud yang lebih tinggi dengan wujud yang rendah. Nah, akan tetapi gagasan emanasi Suharawardi ini di sini tidak hanya mengikuti teori yang dikembangkan oleh kaum Neoplatonis, tetapi mengkombinasikan dua proses sekaligus. Dan inilah yang membuatnya menjadi khas pemikiran Suhrawardi. Pertama, adanya emanasi dari masing-masing cahaya yang berada di bawah Nurul Anwar atau cahaya segala cahaya. Cahaya-cahaya ini benar-benar ada dan diperoleh atau yahsul tetap tidak berbeda dengan Nurul Anwar kecuali pada tingkat intensitasnya yang menjadi ukuran kesempurnaan. Nah, cahaya-cahaya itu bercirikan yang pertama ada sebagai cahaya abstrak. Yang kedua, mempunyai gerak ganda, yaitu mencintai, yuhibbu, dan melihat, yushahidu, yang di atasnya. Dan mengendalikan, yakhol, serta menyinari, asyroko, apa yang ada di bawahnya. Yang ketiga, mempunyai atau mengambil sandaran. Yang mana sandaran itu mengonsekuensikan sesuatu, seperti zat yang disebut barzah dan mempunyai kondisi hayah. Zat dan kondisi ini sama-sama berperan sebagai wadah bagi cahaya. Yang keempat, mempunyai sesuatu semisal kualitas atau sifat, yakni kaya, goni dalam hubungannya dengan cahaya di bawahnya, dan miskin atau fakir dalam kaitannya dengan cahaya di atas. Ketika cahaya pertama melihat Nurul Anwar dengan dilandasi cinta dan kesamaan, ia memperoleh cahaya abstrak yang lain. Sebaliknya, ketika cahaya pertama melihat kemiskinannya, ia memperoleh zat dan kondisinya sendiri. Proses ini terus berlanjut sehingga menjadi bola dan dunia dasar atau elemental world. Kedua, proses iluminasi dan visi penglihatan. Ya, yang kedua ini ada proses iluminasi dan visi penglihatan. Visi atau penglihatan. Ketika cahaya pertama muncul, gitu ya, ketika cahaya yang pertama muncul,
Ia mempunyai visi langsung pada Nurul Anwar tanpa durasi. Dan pada momentum tersendiri, Nurul Anwar menyinarinya sehingga menyalakan cahaya kedua dan zat serta kondisi yang dihubungkan dengan cahaya pertama. Cahaya kedua ini pada proses berikutnya menerima hmm, menerima tiga cahaya sekaligus, yaitu dari Nurul Anwar secara langsung, dari cahaya pertama, dan dari Nurul Anwar yang tembus lewat cahaya pertama. Proses ini terus berlanjut dengan jumlah cahaya meningkat sesuai dengan urutan 2n-1 dari cahaya pertama. Nah, ini bagaimana gradasi esensi yang disampaikan oleh Suhrawardi. Bagaimana eh, mengombinasikan dua proses sekaligus. Ada gagasan emanasi Suhrawardi ini mengombinasikan dua proses sekaligus. Yang pertama, adanya emanasi dari masing-masing cahaya yang berada di bawah Nurul Anwar. Yang kedua, proses iluminasi dan visi atau penglihatan. Ini pendapat Suhrawardi yang berbeda dengan gagasan emanasi tokoh yang lain. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pandangan ontologis, selanjutnya bagaimana yang kedua, dua ajaran pokok dari filsafat Isroki ini tadi gradasi esensi, dan yang kedua ada kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini ya. Ajaran Suhrawardi tentang kesadaran diri ini berkaitan dengan konsepnya tentang pengetahuan. Menurut para pemikir sebelumnya, khususnya kaum paripatetik, pengetahuan itu diperoleh lewat berbagai cara. Yang pertama lewat definisi, yang kedua lewat perantara, predikat, seperti X adalah Y, dan yang ketiga lewat konsepsi-konsepsi atau tasawur. Ini terjadi karena objek yang diketahui bersifat independen dan keberadaannya berada di luar eksistensi subjek. Di antara keduanya tidak ada kaitan logis, ontologis ataupun bahkan epistemologis. Karena itu pengetahuan ini menuntut konfirmasi atau tasdik untuk menentukan kriteria salah dan benar. Dikatakan benar jika ada kesesuaian antara konsepsi dalam pikiran subjek dan kondisi objektif eksternal objek. Dianggap salah jika tidak ada kesesuaian di antara subjek dan objek. Nah, Suhrawardi mengkritik proses mengetahui seperti ini. Menurutnya, proses tersebut mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan pertama, menunjuk pada sesuatu yang tidak hadir atau asyai al-ghaib, ya, al-ghaib. Nah, yang kedua, objeknya menjadi terbatas karena tidak semua objek bisa dikonsepsikan atau didefinisikan. Yang ketiga, validitasnya tidak terjamin karena apa yang ada dalam konsep mental ternyata tidak pernah identik dengan realitas objektif yang ada di luar pikiran. Yang keempat, kelemahannya adalah eh, terikat pada ruang dan waktu. Bagi Suhrawardi, agar dapat diketahui, sesuatu itu harus terlihat seperti apa adanya, kama huwa, sehingga pengetahuan yang diperoleh memungkinkannya untuk tidak butuh lagi definisi atau istighna an ta'rif, gitu ya. Misalnya contoh warna hitam. Warna hitam hanya bisa diketahui jika terlihat seperti apa adanya dan sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh dan untuk orang yang tidak pernah melihat sebagaimana adanya. La yumkin ta'rifuhu liman la yushahiduhu kama huwa. Tuh. Nah, dalam hal ini Suhrawardi menuntut bahwa subjek yang mengetahui
harus berada dan memahami objek yang dilihat secara langsung tanpa penghalang apapun. Nah, jenis hubungan iluminasi atau idofah isyrokiyah inilah yang merupakan ciri utama pandangan Suhrawardi mengenai dasar pengetahuan. Dan konsep ini memberikan perubahan antara apa yang disebut sebagai pendekatan mental terhadap pengetahuan dan pendekatan visi langsung terhadap objek yang menegaskan bahwa kevalidan sebuah pengetahuan terjadi jika objeknya dirasakan. Ini menurut Suhrawardi. Nah, konsep ini dalam Henry Bergson gitu ya, diistilahkan dengan pengetahuan dalam tanda kutip pengetahuan tentang atau knowledge of, yang dibedakan dengan dalam tanda kutip pengetahuan mengenai atau knowledge about gitu ya. Ada pengetahuan tentang knowledge of, eh, yang dibedakan dengan pengetahuan mengenai atau knowledge knowledge about gitu ya. Nah, pengetahuan tentang ini atau knowledge of ini eh, adalah pengetahuan intuitif yang diperoleh secara langsung. Sedangkan pengetahuan mengenai atau knowledge about ini adalah pengetahuan diskursif yang diperoleh lewat perantara indera ataupun rasio gitu. Ini proses-proses mengetahui secara langsung atas hal-hal yang sederhana tersebut seperti warna, rasa, bau, suara, dan lainnya juga berlaku pada sesuatu yang lebih besar dan majemuk. Bedanya sesuatu yang sederhana dan tunggal diketahui lewat esensinya. Sedangkan hal-hal yang majemuk itu diketahui lewat sifat-sifat esensinya. Nah, yang pasti substansi dapat diketahui lewat dirinya sendiri dengan cara berhubungan langsung secara iluminatif antara subjek dan objek, sehingga esensi yang sesungguhnya dapat dilihat dan dipahami. Dengan demikian, dalam pandangan Suhrawardi, sebuah pengetahuan yang benar itu hanya bisa dicapai lewat hubungan langsung atau al-idofah al-isyrokiyah, tanpa halangan antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui. Nah, meski demikian, hubungan ini sendiri tidak bersifat pasif, tetapi aktif, di mana di mana subjeknya ini dan objek satu sama lain hadir, ada di situ, ya, tampak pada esensinya sendiri, dan di antara keduanya saling bertemu tanpa penghalang. Nah, persoalannya, bagaimana subjek bisa menangkap esensi yang sebenarnya dari objek? Dan sebaliknya, objek mampu menghadirkan esensinya pada subjek. Suhrawardi menjawab persoalan ini dengan sesuatu yang disebut sebagai kesadaran diri. Nah, menurutnya kesadaran diri atau idrok al-anaiyah gitu ya, adalah sama dengan pengetahuan langsung tentang dirinya sendiri atau idrok ma huwa huwa. Seperti kesadaran tentang rasa sakit adalah sama dengan pengetahuan tentang sakit yang dialami. Itu. Ini adalah kebenaran semua wujud yang menyadari esensi mereka sendiri dan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Anda, tegas Suharwadi, tidak pernah tidak menyadari esensi Anda. Akan tetapi, kesadaran diri ini tidak boleh dimunculkan oleh dan tidak sama dengan ide tentang kesadaran diri. Artinya, kesadaran diri tersebut tidak dilahirkan oleh ide tentang kesadaran, melainkan oleh kesadaran itu sendiri. Ini penting, sebab jika kesadaran tersebut lahir dari ide tentang kesadaran, maka akan lahir dua hal yang berbeda. Subjek yang menyadari
dan objek yang disadari, sehingga tidak diketahui esensi diri sendiri. Nah, berdasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, maka kesadaran diri berarti sama dengan manifestasi wujud atau sesuatu yang tampak atau yang zohir, yang diidentifikasi dengan cahaya murni, nur mahad. Nah, kesadaran diri karena itu identik dengan penampakan atau manifestasi dan cahaya seperti apa adanya atau nafs az-zuhur wan nuriyah gitu ya. Nah, dari sini kemudian disimpulkan bahwa setiap orang yang memahami esensinya sendiri adalah cahaya murni dan setiap cahaya murni adalah manifestasi dari esensinya sendiri. Selanjutnya, cahaya murni tersebut adalah bagian dari cahaya abstrak. Sedang cahaya-cahaya abstrak itu sendiri adalah bersifat sama dan merupakan satu kesatuan. Hanya berbeda tingkat intensitas penampakannya. Karena itu dalam konsep kesadaran diri dapat dikatakan bahwa setiap aku, setiap dalam tanda petik aku secara esensial adalah sama dengan eh, aku yang lain. Karena masing-masing adalah kesadaran diri. Yang mungkin membedakan di antara mereka adalah tingkat kesadaran masing-masing. Sedemikian sehingga dengan adanya kesadaran diri ini yang dalam filsafat eliminasi disebut dengan uh, isfahbad an-nasud, manusia akan dapat mengenal dirinya dan bertemu dengan esensi semesta. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka di mana pengetahuan tidak dihasilkan lewat hubungan antara subjek dengan objek saja, tetapi oleh kesadaran diri dan perasaan yang dialami secara langsung. Nah, maka ia menjadi bebas dari dualisme logis, benar dan salah. Nah, selain itu, ia juga bebas dari pembedaan antara pengetahuan berdasarkan konsepsi dan pengetahuan berdasarkan kepercayaan, atau antara makna dan nilai kebenaran dalam kajian logika modern. Pengetahuan yang didasarkan atas suatu objektivitas yang bersifat imanen ini kemudian dikenal dengan ilmu huduri, pengetahuan yang dihadirkan karena objeknya justru hadir dalam kesadaran diri subjek yang mengetahui. Ini bagaimana konsep kesadaran diri menurut Suhrawardi. Ya, nah, selanjutnya bagaimana metode mendapatkan pengetahuan? Ini menurut Suhrawardi. Pengetahuan isroki karena objeknya ini bersifat imanen dan bersifat objektivitas yang melibatkan kesadaran, maka cara perolehannya harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Pertama, tahap persiapan untuk menerima pengetahuan iluminatif. Tahap ini diawali dengan apa? Dengan eh, aktivitas spiritual seperti mengasingkan diri selama paling tidak 40 hari gitu ya. Berhenti makan daging, berkonsentrasi untuk menerima nur ilahi dan seterusnya. Yang hampir sama dengan laku asketik dan sufistik, kecuali bahwa di sini tidak ada konsep ahwal atau keadaan-keadaan dan makomat atau tingkatan-tingkatan seperti dalam sufi. Melalui aktivitas-aktivitas seperti ini, dengan kekuatan intuitif dalam dirinya, yang oleh Suhrawardi itu disebut sebagai bagian dari cahaya Tuhan atau al-barik, al-ilahi,
seseorang akan dapat menerima realitas keberadaannya dan mengakui kebenaran intuisinya melalui ilham dan penyingkapan diri atau musyahadah wa mukasyafah. Dengan demikian, dalam tahap ini terdiri atas tiga hal. Itu yang pertama, suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, suatu kondisi tertentu di mana seorang itu menyadari kemampuan intuisinya sendiri sampai mendapatkan kilatan cahaya ketuhanan. Dan yang ketiga, ilham. Nah, ini tahapan yang pertama dari pengetahuan isyroki. Tahapan yang kedua ada penerimaan. Setelah tadi tahapan pertama itu aktivitas-aktivitas spiritual, itu yang tahap kedua, penerimaan, di mana cahaya Tuhan memasuki diri manusia. Cahaya ini mengambil bentuk sebagai serangkaian cahaya penyingkap atau al-anwar as-saniyah, di mana lewat cahaya-cahaya penyingkap ini pengetahuan yang berperan sebagai pengetahuan yang sebenarnya atau al-ulum al-haqiqah dapat diperoleh. Kemudian yang ketiga, tahapnya adalah tahap pembangunan pengetahuan yang valid atau al-ilm as-sahih dengan menggunakan analisis diskursif. Di sini pengalaman diuji dan dibuktikan dengan sistem berpikir yang digariskan dalam posterior analitik Aristoteles, sehingga dari situ bisa dibentuk suatu sistem di mana suatu pengalaman dapat didudukan dan diuji validitasnya, meski pengalaman itu sendiri sudah berakhir. Nah, hal yang sama juga diterapkan pada data-data yang didapat dari hmm, dari apa namanya? Dari penangkapan indrawi. Jika berkaitan dengan pengetahuan eliminatif. Nah, ini di sini ada kurang ya. Ada yang tahap yang keempat. Ini dalam apa? Dalam slide ini ada yang kurang nih. Ada tahap yang keempat, itu ada tahap pelukisan atau dokumentasi dalam bentuk tulisan atas pengetahuan atau struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya. Dan inilah yang bisa diakses oleh orang lain. Jadi tahap keempat itu adalah tahap pelukisan atau dokumentasi dalam bentuk tulisan atas pengetahuan atau struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya. Dan inilah yang bisa diakses oleh orang lain. Nah, dengan demikian, perolehan pengetahuan di dalam Isyroqi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan intuitif saja, tetapi juga kekuatan rasio. Ia bahkan menggabungkan keduanya, metode intuitif dan diskursif. Metode intuitif digunakan untuk meraih segala sesuatu yang tidak tergapai oleh kekuatan rasio, sehingga hasilnya merupakan pengetahuan yang tertinggi dan terpercaya. Dan sedangkan kekuatan rasio itu digunakan untuk menjelaskan secara logis pengalaman-pengalaman spiritual yang dijalani dalam proses penerimaan limpahan pengetahuan dan kesadaran diri. Nah, selanjutnya berdasarkan atas perbedaan metode untuk menghasilkan tingkat validitas keilmuan, Suhrawardi ini membagi para pencari ilmu itu di dalam 4 tingkatan. Pertama, para pencari ilmu yang mulai merasakan kehausan ma'rifat, yang pada putaran berikutnya memajukan diri untuk membahas filsafat. Yang kedua,
para pencari yang telah memperoleh ilmu secara formal dan telah sempurna mempelajari filsafat pembuktian atau burhan atau burhani itu, tetapi masih asing dengan pengetahuan yang sesungguhnya. Seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, itu Suhrawardi mencontohkannya. Yang ketiga, para pencari yang belum merasa puas dengan bentuk-bentuk makrifat secara mutlak, tetapi telah membersihkan diri sehingga mencapai derajat perkiraan, akal, dan iluminasi batin. Nah, Suharwadi mencontohkan ada Mansur Al-Hallaj, gitu ya, Yazid Bustami, dan Abu Sahal Tustari. Yang keempat, ada para pencari ilmu yang telah menamatkan filsafat pembuktian sebagaimana mereka itu mengetahui tahapan iluminasi atau pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, pengetahuan dan kualitas individu meningkat pada posisi yang dinamakan sebagai kelompok ahli hikmah ketuhanan, seperti pada Pitagoras dan Plato. Nah, Suhrawardi sendiri masuk dalam tingkat ini, ya. Nah, ini menurut beliau. Apabila kita gambarkan, nah, metode Ishroqi ini, jadi ada dua sumbernya. Satu sumber intuitif. Yang kedua ada sumber burhan. Yang intuitif ini hati, kolbu, gitu ya. Pengalaman ruhani, muwasyafah, cahaya ma'rifat, badihi atau manifest itself. Yang dari burhaninya ada rasio, akal, rasio itu atau akal, penangkapan makna, proses penalaran, analisa, pernyataan rasional. Nah, ini kemudian ini digabungkan keduanya sehingga membentuk pengalaman ruhani dan pembuktian rasional. Ini adalah metode Ishraqi. Gitu. Nah, teman-teman semua, di dalam ya, Allahu a'lam. Nah, sebelum kita tutup, di dalam perspektif historis, setelah Ibn Rushd tidak berhasil mempertahankan logika dan filsafat Aristotelian, itu ya, dari serangan Al-Ghazali, usaha Suhrawardi yang mengkompromikan berbagai aliran pemikiran, khususnya nalar diskursif dengan nalar intuitif, eh, rasio dan hati, gitu ya, ternyata memberi arah baru bagi perkembangan filsafat Islam. Kenyataannya, metode penggabungan antara filsafat dan tasawuf ini lebih dominan dan diikuti para pemikir Islam sesudahnya. Antara lain seperti Ibnu Arabi, kemudian juga ada Mulla Sadra, gitu ya. Nah, di sisi lain, penggabungan dua nalar ini sendiri adalah sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Dengan filsafat, seseorang bisa berpikir sejauh dan seluas mungkin, tetapi dengan adanya agama dan spiritualitas, maka apa yang dipikirkan itu menjadi nyata dan meyakinkan, di samping tetap terkendali dan aman. Artinya, kedua sistem berpikir tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan dalam upaya menumbuhkan kesadaran manusia akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Nah, pemikiran Suhrawardi tentang iluminasi, di mana prosesnya ini terus berjalan tanpa henti, memberikan pemahaman bahwa realitas yang ada ini sangat luas, terbentang tanpa batas. Satu-satunya yang membatasi hanyalah kegelapan, suatu wilayah yang tidak atau belum terjangkau oleh cahaya.
Ini adalah gagasan yang berani dan memberi tantangan baru bagi pemikiran manusia. Di sisi lain, konsepnya bahwa realitas cahaya yang merupakan hakikat wujud adalah satu meski berbeda-beda tingkat intensitas penampakannya. Dapat menggiring pada paham esensialisme. Nah, di dalam bidang teologi, konsep ini bisa diterjemahkan dalam sebuah doktrin bahwa keseluruhan wujud adalah Tuhan, meski Tuhan bukanlah keseluruhan wujud, sehingga menjadi paham monistik. Terakhir, bahwa konsep tentang kesadaran diri ini adalah salah satu gagasan yang khas dari Suhrawardi. Suhrawardi dengan menempatkan aku pada posisi yang sangat menentukan dalam proses pengetahuan, telah memberikan pedoman baru tentang bagaimana sebuah pengetahuan dan kebenaran yang sesungguhnya harus dicapai. Ini merupakan bibit dari sebuah pemikiran yang kemudian dikenal sebagai eksistensialisme. Nah, persoalannya berkaitan dengan masalah hubungan antara intuitif dan diskursif. Bagaimana Suhrawardi harus menjelaskan bahwa kebenaran hasil pengalaman intuitif harus diuji dengan logika Aristotelian atau pemikiran diskursif. Padahal kekuatan logika dianggap tidak mampu menggapai hakikat realitas dan kebenaran. Nah, wallahu a'lam. Teman-teman semua, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa apa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan dari pemikiran-pemikiran Suhrawardi ini tentang bagaimana tadi metode mendapatkan pengetahuan antara yang intuitif dengan diskursif gitu ya. Nah, dan konsep-konsep tentang kesadaran diri dan konsep tentang gradasi esensi dan yang lain-lainnya. Allah alam bishawab. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Arif kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.